Baik, saya ucapkan selamat sore untuk kita semua, salam sejahtera dan salam. Di wisuda hari ini, tanggal 6 Mei 2024, ini wisuda yang keberapa kali Bapak? Keberapa? Berapa belas? 15. Berarti angkatan 15 tahun sudah kita mulai. Nah, tahun ini kita diingatkan kembali oleh pemimpin-pemimpin negara kita untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045, maaf. Untuk itu Tunas Bangsa berperan untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Karena itu sebagai gereja yang mendukung, mensupport visi Kupang Wise yang diantaranya pendidikan di Tunas Bangsa ini, saya sebagai pembina, sebagai pemimpin di dalam pergerakan ini sangat percaya bahwa generasi ini, generasi 20, 24, 20, 45 ini adalah generasi yang sangat-sangat spesifik karena dalam kurun 20 tahun ke depan kita sedang menyongsong satu perubahan yang begitu cepat menuju kepada 100 tahun Indonesia merdeka. Karena itu sore ini saya mau bagikan tentang tema berserah kepada rencana Tuhan yang jauh melampaui pikiran kita, seperti lagu yang barusan kita nyanyikan bahwa kita berserah kepada rencana Tuhan. Inilah yang menjadi sikap yang bijak bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang muda, mereka yang sedang menuntut ilmu hari-hari ini. Berserah kepada rencana Tuhan yang jauh melampaui pikiran kita. Saya ambil satu ayat yang akan mendasarkan apa yang akan kita bicarakan sore ini, yaitu dari Kejadian 17 ayat yang ke-19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dari ayat ini kita menarik sebuah pengertian, khususnya diterapkan ke dalam mempersiapkan generasi emas 2045. Maka persiapkanlah diri kita untuk masuk ke dalam rencana Tuhan yang besar. Sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai penyelenggara pendidikan gereja dan yayasan, anak-anak didik sore ini, mari kita mempersiapkan diri sambil kita mengikuti apa yang akan Tuhan kerjakan. Dari ayat yang barusan kita baca, ada sebuah diskusi antara Abraham, Sarah, dan Tuhan. Khususnya Abraham berkata, aku tidak punya anak. Karena itu nanti bujangku atau hambaku yang akan menerima warisan. Di sisi yang lain, ide dari Sarah untuk mendorong atau mengajukan satu ide kepada Abraham untuk dia punya anak dengan gundik dari Abraham. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai impian. Setiap orang, bahkan sejak masih kecil, kita tanya kepada anak-anak kita, apa sih yang menjadi cita-citamu? Waktu kecil seseorang bercita-cita untuk menjadi ini dan itu. Namun apa yang terjadi ketika dia menjadi dewasa? Situasi, orang, musuh, diri sendiri. 4 sumber ini memberikan informasi kepada dia yang punya cita-cita. Mungkin baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dia pegang permainan kapal terbang, lalu dia katakan, saya mau menjadi pencipta kapal terbang.
Dia pegang pesawat Challenger atau pesawat yang bisa keluar angkasa, dan dia berkata, saya mau jadi astronot, saya mau jadi pilot pesawat ini. Kalau dia lihat kapal yang besar, dia bilang, saya mau bikin sebuah kapal raksasa yang besar. Mungkin dia juga punya cita-cita, saya mau bikin sebuah robot yang besar, saya mau jadi ini dan itu. Semua orang punya cita-cita waktu kecil. Dan anehnya, orang, apakah itu orang tua atau orang yang lain, situasi di sekitarnya, bahkan dirinya sendiri pun tidak melarang dia. Musuh pun, setan pun tidak melarang dia. Silakan, kamu boleh punya cita-cita jadi dokter ahli ini, jadi astronot, jadi jenderal, jadi itu dan lawyer dan sebagainya. It's okay, fine. Orang tua happy-happy saja, dan orang tua bisa panggil, oh ini jenderal, karena dia mau jadi jenderal bintang 4. Oh, ini Pak Dokter, karena dia mau jadi dokter. Happy, semua tidak melarang. Tapi begitu dia mulai masuk di dalam SMP, SMA, orang tua bilang, nak, cita-cita menjadi astronot itu mustahil. Ya, syukur-syukur kalau bisa jadi pilot, ya itu sudah lumayan. Mak, kamu mau jadi dokter tuh, aduh pikir-pikir, ya kalau kamu bisa D2 perawat, cukuplah bantu-bantu dokter untuk siapkan alat-alat suntik, lumayan. Orang tua mulai ragu karena mungkin uang, karena mungkin tidak sanggup. Di lingkungannya mungkin di kampung kita, di kota kita ini tidak ada orang yang seperti kamu punya cita-cita yang model kayak gila-gila seperti itu. Oh, akibatnya sudahlah, yang penting saya jadi tentara kopral pun nggak apa-apa, nggak perlu jadi seorang jenderal berbintang 2, 3 dan seterusnya. Situasi mungkin orang tua tidak mampu, orang sekitar mulai bilang, bahkan dirinya sendiri mulai melihatnya, oh dia kurang di matematika, dia kurang di bahasa, dia kurang di berbagai macam ilmu yang lain, ya mungkin. Lalu dia berkata, ya saya ini nggak mungkin bisa terjadi. Apalagi setan, setan tidak akan pernah mengizinkan orang mencapai potensi. Dia akan membunuh dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan pergaulan bebas, dengan kenakalan remaja, sehingga hidup anak itu cita-citanya tergantung di situ, hilang dan hancur. Tetapi Tuhan menghendaki sebuah bangsa yang besar. Sarah hanya ingin melahirkan seorang anak, tetapi Tuhan menghendaki sebuah bangsa yang besar yang akan dilahirkan oleh Sarah. Namun Sarah hanya menginginkan seorang anak, sehingga ia memiliki mental dan sikap asal punya anak. Sementara Tuhan menyebut dan memanggil Sarah a mother of many nations, ibu dari banyak bangsa, bukan ibu dari banyak anak, apalagi ibu dari satu anak. Tuhan tidak pernah bercita-cita, berangan-angan untuk Sarah punya satu anak. The Lord has never dreamed of about Sarah to got one baby, one child only. No, God never dreamed or plan about that. God has great plan for Sarah to be a many nation, to birth nation after nation after nation after nation. Tuhan mau Sarah melahirkan bangsa-bangsa di luar nalar akal sehat. Karena kandungan Sarah sudah mati. Seperti balon yang pecah. Nggak ada orang bilang terima tempel balon di bawah kolong langit ini. Kecuali tempel ban pecah. Nggak mungkin. Impossible to get one baby. Even. Bagi Abraham, 100 men. 100 year man. 100 tahun kakek-kakek. Sudah nggak berdaya, powerless dalam semua hal. Mungkin dia tunduk, dipukul belakang baru dia angkat kepala begini, saudara kasih. Impossible at all. Suasananya tidak mungkin. Orang pun juga mungkin berkata tidak mungkin. Bahkan Sarah sendiri berkata, engkau tahu bahwa aku tidak punya anak. Sarah punya ide yang lain. Asal punya anak. Sehingga dari gunung pun boleh. Bapak ibu saudaraku yang kasih. Ini yang saya sebut roh lumayan. Roh lumayan, the spirit of not bad.
Roh lumayan. Coba katakan roh lumayan. Nah, the spirit of not bad. Lumayanlah. Dia bisa sekolah. Lumayanlah. Dia bisa punya gelar. Jadi sikap asal-asalan ini, asal hidup, ya, asal sekolah, asal kuliah, asal belajar, asal mengajar, asal menikah, asal beragama, asal bertuhan, dan sebagainya. Ini yang mental daripada Sarah, asal aku punya anak. Dan berapa banyak orang tua yang menghabiskan uang daya dana, habis selesai anak kuliah, anaknya bilang, itu kan mama yang mau aku kuliah ke sana. Nih mama pegang ijazah, gantung di dinding, posting di Facebook, bikin Instagram supaya orang happy, orang bangga mama punya anak sarjana. Padahal anak itu tidak enjoy karena asal kuliah. Dan yang lebih parah, kenapa kamu kuliah? Teman-teman saya jurusan hukum, jadi saya tidak mau terhukum sendiri, saya mau ikut dengan mereka belajar hukum. Akibatnya dia belajar hukum, tapi dia sendiri tidak tahu. Ini yang spirit of not bad, lumayan, asal kuliah, asal belajar, asal menikah, asal memimpin, dan semuanya asal. Nanti besok-besok juga asal jadi presiden, asal jadi wakil presiden, asal-asal. Akibatnya tidak bertanggung jawab, lakukan penyelewengan seperti Sarah. Tuhan tidak bermaksud dia punya anak dengan yang lain. Tuhan bilang, I want you, your own blood, come from yourself, Abraham. Aku mau anak kandungmu sendiri dari darah dagingmu, not others. Artinya Tuhan mau Abraham pegang tanggung jawab. Jangan salahkan. Nah, asal spirit not bad ini, nanti dia di mana-mana, dia tidak pernah akui kesalahan, tidak pernah akui kegagalan, tidak pernah akui keberhasilan. Dia hanya asal-asal. Dan kalau generasi 20, 45, 20 tahun mendatang, dia the generation of not bad, generasi lumayan ini, saudara, Indonesia jadi bubur. Indonesia tidak akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Mungkin Timor Leste pun akan memandang Indonesia bukan dengan mata sebelah, dengan mata kaki. Why? Kenapa? Karena asal-asal. Itulah sebabnya orang tua, bukan karena kita ada uang jadi kita membiayai mereka. Anak-anak, bukan karena Anda punya kesempatan karena orang tua bisa biayai jalan ke sekolah maunya saja. Harus berserah cari kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Karena bagi Tuhan uang bukan masalah. Yang percaya bisa katakan amin. Saya buktikan dalam hidup saya. Saya berkarir atau mulai memaju pendidikan saya, memulai hidup saya dengan Tuhan. Orang tua kolaps, orang tua bangkrut sama sekali. Tapi saya buktikan bahwa saya bisa survive. Bukan survive saja. Saya dan rombongan besar bisa bersama-sama membuat pendidikan tunas bangsa yang sudah lebih dari 25 tahun. Dan kita masih punya impian ke depan lagi. Hidup yang tidak berdampak. Jadi dia tidak memiliki hasil yang maksimal. Kalau asal-asal ini tidak maksimal. Dia selalu lari dari tanggung jawab. Tidak berani, saudaraku. Jadi suami tidak berani. Jadi istri tidak mau menikah, tapi hadapi persoalan tidak mau, saudara. Mau honeymoon mau. Tapi begitu honey hilang, moonnya juga hilang, saudara kekasih. Jadi karyawan asal-asal. Semuanya tidak mau. Ya. Lalu yang berikut, hidup tidak berdampak atau tidak menjadi berkat. Tidak dapat diandalkan. Kemudian berikut, tidak berhasil menyelesaikan rencana Tuhan bagi hidupnya. Fail. Gagal bukan berarti miskin. Gagal bukan berarti tidak ada gelar. Gagal bukan berarti tidak tamat SD pun. Orang bisa mencapai gelar yang tertinggi. Orang bisa punya uang yang banyak, tapi dia gagal untuk penuhi rencana Tuhan. Contoh, kalau saya lempar di tembok, berarti tujuan kacamata ini gagal. Kenapa? Karena tujuan kacamata ini bukan pakai dilempar, taruh di mata saya. Berapa banyak orang yang asal-asal, sehingga mereka salah gunakan waktu. Ketika umur 30-an, 40-an baru mereka sadar, mereka nggak bisa bersaing lagi di Jawa. Mereka pulang ke Kupang dan akhirnya mereka nggak punya apa-apa. Sementara orang tua mereka di Kupang adalah orang-orang yang terpandang, yang terhormat, yang punya jabatan, bahkan mungkin pendiri NTT. Karena mereka
punya kesempatan belajar di Bandung, di Surabaya, Jakarta, tapi mereka hanya cari dari satu diskotik ke diskotik yang lain, pesta pora, pacaran bebas, hidup bebas, dan akibatnya narkoba, minuman keras, miras menghancurkan hidup mereka. Ini yang saya sebut tadi, saudara kekasih, tidak berhasil, fail. Jadi orang tidak berhasil itu bukan dia tidak sekolah, bukan dia tidak punya apa-apa, dia tidak tahu rencana Tuhan. Seperti kacamata ini tadi. Bukan ditaruh di sini tapi dipakai di tangan untuk melempar. Kemudian kita tahu bahwa hal itu, yaitu Ismail bukanlah kehendak Tuhan bagi Sarah. Namun anak itu tetap hidup dan menjadi bangsa yang besar. Namun Ismail juga diberkati dan menjadi sebuah bangsa. Ini yang kita sebut rencana Tuhan dengan rencana Sarah itu beda-beda tipis. Kadang-kala saudara yang kasih beda-beda tipis, tapi meaningnya total, artinya total, different. Jadi, apakah Ismail ada dalam rencana Tuhan? Itu rencana Sarah. Makna dari seolah-olah berbeda dengan makna dari sesungguhnya. Seolah-olah dia ada, padahal dia tidak ada. Sesungguhnya dia ada, berarti dia ada. Seolah-olah tunas bangsa diwisuda hari ini. No, sesungguhnya anak tunas bangsa kelas 12 diwisuda hari ini. Anda diwisuda ini bukan seolah-olah, sesungguhnya Anda diwisuda. Jadi beda-beda tipis, seolah-olah rencana Tuhan, padahal sesungguhnya bukan rencana Tuhan. Seolah-olah Ismail itu rencana Tuhan, tapi itu rencana Sarah, karena Sarah yang penting punya anak. Yang penting punya kerja, yang penting punya anak mantu. Saudara kasih. Nanti dapatnya bukan anak mantu. Ini yang banyak problem terjadi. Banyak orang tua tidak happy, sementara anak mereka punya gelar semua. Tapi nggak ada yang berdampak. Karena itu saudaraku yang kekasih, anak-anakku sekalian yang akan wisuda, kita harus yakin dan percaya bahwa bukan soal berhasil atau tidak berhasil, tapi kita berada dalam posisi kehendak Tuhan. Ini paling penting. Bukan soal kuliah. Kalau Anda masih bingung-bingung kuliah, jangan kasih kuliah dulu kalau mereka belum tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau anak-anak di wisuda, kalau mereka sebentar dia mau jadi apoteker, sebentar mau jadi dokter, sebentar mau jadi tentara, jadi polisi, suruh dia sekolah Alkitab dulu. Atau suruh dia doa puasa aktif di mana, di gereja atau di mana. Yang penting jangan sampai dia kuliah seperti anak saya. Dia mau jadi apoteker yang nomor 3. Dia mau jadi stewardess atau apa tuh yang kondektur di pesawat tuh namanya apa saudara ya. Dia mau jadi ini, jadi semua dia mau. Ada 5 atau 6 dia mau. Sudah lu sekolah Alkitab dulu. Habis sekolah Alkitab 2 tahun saya tanya dia, lu mau jadi apa? I want to be a teacher. Like my mom, your mom force you. Lu mama paksa kamu, never. Mama tidak pernah paksa saya. I got the passion in my heart to be a teacher. Dan sekarang dia jadi guru. Dia cinta Tuhan. Kadang-kadang kemarin dia bilang, beta pulang dari pagi sampai malam karena open house. Pulang cuci pakaian, masak ke suami, itu bagus. Tapi dia enjoy. Tidak merasa capek. Kenapa? Karena dia jadi guru bukan karena ikut-ikut maminya. 2 tahun dia tanya Tuhan. Dan dia berhasil. Uang banyak dibutuhkan, tapi bukan masalah karena itu kehendak. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang bisa percaya katakan amin. Jadi jangan pikir soal uang bapak mama. Orang tua kadang-kadang anak mau punya cita-cita yang dia sudah tahu ini kehendak Tuhan karena guru agama bimbing dia. Pak Elvi atau Ibu Elvi bimbing dia. Mama ini kehendak. Lu jangan terlalu lebih-lebih ikut kawan. Lu biasa-biasa. Lu kerja dulu lah. Nanti lu kumpul uang. Dan kerja di SMA kumpul uang ini kira-kira mau berapa tahun? Mau dapat uang banyak. Nah, akibatnya dilema. Itulah sebabnya, karena itu kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan ada untuk kita. Yang setuju bisa katakan amin? Tuhan ada untuk tunas bangsa. Sekolah tunas bangsa dilahirkan karena Tuhan. Saya bersaksi karena saya sudah melihat Tuhan menyertai sekolah. Bukan karena kita latah, bukan karena kita kurang pekerjaan, tapi karena kita tahu panggilan Tuhan. Tunas bangsa ini adalah investasi doa daya dari sebuah gereja yang
dimulai dari anak-anak muda. Pada masa itu Ibu Wila, Pak Dan, dan banyak saudara yang lain, termasuk saya juga. Stefani masih umur berapa tahun? Mungkin baru sekitar 90 tahun. Dia belum banyak hal. Anak saya yang masih kecil. Karena kita tahu Tuhan. Jadi kita lihat waktu Tuhan. Schedule-nya Tuhan. Programnya Tuhan dan cara Tuhan. Waktu Tuhan, cara Tuhan. Dan waktu Tuhan, jadwal Tuhan, cara Tuhan. Nah, ini harus kita ikuti agar kita bisa menjadi penerima-penerima rancangan Allah yang dahsyat bagi kita. Ini penting. Jangan terbawa dengan situasi yang kita minta. Seringkali saudara yang kasih, orang tidak melanjutkan kuliah, tapi dia mulai dengan kursus. Saya tanya, Tuhan, saya bikin apa? Teman-teman saya ada yang kuliah di Bali, di Bandung, ada yang ke luar negeri. Saya tanya, saya dapat tuntunan, kamu belajar bahasa Inggris. Saya pikir les bahasa Inggris. Saya les tidak berhasil. Karena Tuhan tidak suruh saya les, Tuhan suruh saya belajar. Jadi sebenarnya Tuhan suruh saya belajar ya, kasih saya sekolah dalam bahasa Inggris. Waktu saya les tidak dapat uang, pada les tuh waktu itu bayar mungkin 10.000. Karena saya enggak, 10.000 tuh nggak bisa bayar. Karena kalau saya bayar les bahasa Inggris, Stefani tidak bisa minum susu. Jadi saya tidak bisa les. Saya bilang, Tuhan suruh saya bahasa Inggris, saya les. Kenapa tidak? Tuhan bilang, aku nggak pernah suruh kamu les, aku suruh kamu belajar bahasa Inggris. Jadi Tuhan mau cara bagaimana? Ya kamu belajar. Oke, kalau begitu saya minta Alkitab bahasa Inggris, langsung dapat dari Amerika Alkitabnya. Saya minta orang yang bisa mentor saya, langsung Profesor Dr. Sikun Pribadi. Buka saja Google, itu orang terkenal di IKIP Indonesia di Bandung. Dia jadi mentor saya, saudara. Ajar saya bahasa Inggris, saya ajar dia Alkitab karena dia Islam masuk Kristen. Saya belajar Alkitab, dia ajar saya bahasa Inggris, saudara. Kasih Alkitab bahasa Inggris. Lalu saudara, Tuhan kasih saya Walkman, saya dapat. Lalu yang luar biasa, Tuhan saya mau belajar dalam bahasa Inggris. Lalu saya dapat sekolah, itu sekolah bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Finlandia. Hanya kampusnya Indonesia dan Singapura. Tapi bahasanya Inggris langsung Finlandia. Yang lain atur sendiri. Dan saya belajar. Dalam 5 bulan saya fasih bahasa Inggris. Langsung berhasil semuanya. Hanya belajar bahasa Inggris. Dari situlah jalan terbuka. Nanti sudah belasan tahun kemudian baru saya kuliah. Karena jadwal Tuhan saya seperti itu. Waktu Tuhan saya seperti itu. Jadi anak-anak tanya Tuhan. Orang tua tanya, apakah? Karena kalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Kalau Tuhan merancang, orang Kupang bilang 1 setan 2 binatang tidak dapat menahan. Bahkan Tuhan pun tidak pernah menahan impian yang dia berikan kepada kita. Katakan amin. Tuhan tidak pernah menahan kesuksesan kita. Hanya diri kita, musuh dan orang sekitar kita yang culas, yang iri, yang tidak mau kita maju. Bahkan diri kita sendiri yang menjadikan mangsa. Kamu orang Kupang gak mungkin berhasil. Kamu papanya bukan pejabat. Kamu punya keturunan yang lidah pendek. Tidak mungkin bisa bahasa Inggris. Kamu tidak mungkin. Kamu video game bisa. Tapi kamu bikin ini tidak bisa. Saudara yang kasih. No. Kita harus percaya. Dan ketika kita percaya, Tuhan akan membuka waktu. Peluang. Lihat. Abraham punya anak di usia tua, tapi anak itu berdampak sampai hari ini. Saya dan saudara karena percaya Yesus termasuk keturunan Abraham. Haleluya. Lihat, dia sudah tua tapi tidak pernah terlambat, bukan? Ketimbang Ismail buru-buru punya anak, Sarah buru-buru punya anak. Dia suruh siapa tuh namanya? Hagar melahirkan. Nah, Abraham kan tinggal ikut arahan saja. Lalu terjadi sampai sekarang lihat. Turunannya 12 bangsa termasuk Irak. Kemarin Indonesia main kalah juga sama Irak. Itu Ismail, saudara. Ismail lawan Ishak. Ishak kalah, saudara. 2-0. Ya, itu keturunan yang diberkati. Karena tuh baca itu. Jadi beda-beda tipis, saudara yang kasih. Nah, jadi orang Kristen. Nah, sekarang begini, saudara yang kasih. Aneh atau tidak? Kalau Ibu Stefani punya donat, lalu Kirna makan donat di pinggir jalan, lalu Kirna bilang, ini asli. Kan sama-sama donat. Dia ngotot. Malu kan? Sia-sia kan?
Ibunya punya donor ASI tapi anak kandungnya makan yang modelnya beda-beda tipis. Nah, berapa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus yang berjanji, tapi dia mau makan yang second punya, yang palsu punya. Tunas bangsa, orang tua percaya Tuhan siapkan yang terbaik. The Lord store the best for you. Katakan amen. Yang terbaik Tuhan berikan. Saya percaya, saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang penerima yang terbaik dari Tuhan. Haleluya. Yes. Umat Tuhan, roh antisipasi. We have to have the spirit of anticipation for 2045 to be a golden generation of Indonesia. Kita harus punya antisipasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, kita antisipasi itu artinya apa? Yang pertama, pergunakan waktu secara maksimal untuk pengembangan kepribadian, skill dan pengetahuan. Main Facebook 2 jam, hilang 2 jam. Tapi kalau 2 jam kamu belajar bahasa Inggris, belajar komputer ketik-ketik dan kembangkan yang lain, atau belajar mungkin masak saja, 2 jam Anda sudah bisa tahu ini dan itu. Sekarang ini saya banyak belajar, saya lagi belajar bikin dendeng, bikin abon, bikin apa saja. Saya mau belajar, bikin rumah saya belajar, bikin semua saya belajar. Ternak babi dalam waktu singkat jadi besar, saya belajar semuanya. Saya gunakan waktu, kenapa? Saya sudah 60 tahun. Waktu saya sudah singkat. Nah, jadi Anda jangan pernah berpikir baru 15 tahun, 17, 18 tahun. No, kita tidak pernah tahu hidup ini. Pergunakan waktu yang ada secara maksimal. Pengembangan kepribadian. Olahraga yang baik. Bila perlu belajar bela diri. Kempo mungkin supaya bisa mental yang bagus, fisik yang bagus. Tapi bukan untuk pukul adik di rumah dan lain-lain. Kita siapkan diri untuk itu. Ya, untuk generasi ini harus antisipasi. Pengembangan skill. Ya, pengetahuan. Harusnya bahasa Inggris itu tidak perlu belajar. Dia mesti tahu sendiri, belajar sendiri. Karena buka on off, delete, send, itu bahasa Inggris semuanya. Jangan sampai HP saudara pakai bahasa Melayu Indonesia. Harus itu. Yang kedua, konsultasikan tujuan hidup dengan mentor, pemimpin rohani, orang tua dan guru. Orang tua harus menjadi mentor utama. Jangan sampai orang tua hanya tahu suplai uang tapi tidak tahu anak. Orang tua, your children come from heaven. You have to teach them how to go back to heaven by using their talent capacity. Orang tua, anak-anak muda di sorga, Anda harus tahu ajar dia kembali ke sorga dengan apa? Menggunakan karunia talenta ini untuk berkembang pulang ke sorga. Ajar masuk sorga, dia punya upah yang besar. Karena dia berbuah-buah berguna di dalam talenta. Tidak harus bapak PNS, anak PNS. Tidak harus bapak guru, anak guru. Tidak harus bapak pendeta, anak pendeta. Kita mesti tangkap ini. Yang kedua, ikuti passion. Ketiga, ikuti passionmu dan tekun belajar sesuatu. Atau tekun bekerja. Cari tahu cara kerja cerdas. Kalau orang lain bikin ini 3 jam, kamu bisa bikin 2 jam. Harus tahu. Belajar dari sekarang, anak-anak. Ini tantangan 20 tahun. 20 tahun ke depan tuh hanya 4 kali pemilu. Ada nyeletuk, Prabowo 2 kali, Gibran 2 kali selesai. Ada nyeletuk begitu. No, waktunya sangat singkat. Cari tahu. Passion itu apa, saudara kekasih? Passion itu, lihat, kalau kamu senang bekerja dengan tangan, kuliahlah cari jurusan-jurusan akademik yang berurusan dengan tangan. Supaya pekerjaan tangan kamu, seperti saya ini bekerja dengan tangan. Guru terangkan sampai saya mengantuk 20 kali, sampai guru pernah, bukan pukul, cincang saya dengan mister, cincang. Bukan pukul, cincang. Guru bala saya dengan mister. Sampai mister patah. Untung saya kepala tidak picah, saudara kekasih. Memang kepala batu, jadi mister yang picah, saudara kekasih. 11 tahun baru saya bisa baca. Suruh belajar, saya tidak tahu sama sekali. 11 tahun. Nol, kabuak, besa-besa. Saya punya nilai. Tapi kalau guru bikin saya ikut begini, saya punya hasil kerja jauh lebih hebat dari guru.
Berarti saya dengan tangan dan lihat. Nah itu saya baru tahu waktu apa? Saya tamat dan semua kuliah baru tahu menyasar. Karena waktu kecil orang tua tidak bina saya. Ikut TK lagi hanya suruh main-mainan tiap hari makan kaca hijau. Saudara kan? Jadi tahu kalau anak itu punya passion tangan cari dia. Nanti dia. Kalau dia mungkin passionnya olahraga, kasih dia olahraga yang baik. Jangan bilang anak ini nanti jadi guru olahraga nasibnya apa? Siapa bilang guru olahraga punya nasib tidak baik? Oke? Jadi mesti tahu. Passion dia apa? Kalau passion dia bahasa jangan ngotot dia jadi pengacara. Oh ini hafalnya tinggi, mungkin dia bagian ilmu pasti atau bagian hukum. Jadi mesti lihat passionnya apa. Karena kalau Anda punya passion, saya temukan waktu saya tahu passion saya kenal tidak pernah kerja lapar, tidak pernah rasa sakit. Kenapa? Waktu saya masih usia 20 sampai 40, saya tidur satu hari hanya 3 sampai 4 jam. Kerja banyak hal. Kenapa? Karena passion saya kerjakan dengan passion saya. Menggairahkan. Yang keempat, kembangkan kemampuan untuk berbahasa. Menggunakan media sosial, informasi teknologi IT untuk belajar dan bekerja. Karena sekarang itu percepatan luar biasa. Anda dari dalam rumahmu, dari dalam tanganmu dengan HP Anda bisa belajar banyak hal. Ya. Dan yang terakhir, berorientasi pada kemandirian usaha. Self business independence. Jangan harap pegawai negeri, jangan harap pegawai. Mulai dari sekarang siapkan kemandirian. Kalau 5 tahun, 6 tahun kamu mandiri, tahun ke-7, ke-8, ke-10, you own the company. Kamu punya perusahaan. Kalau umur 30 tahun kamu punya perusahaan, 40 tahun kamu punya 15 perusahaan. 50 tahun kamu punya 40 perusahaan. Gereja makmur, sekolah Alkitab makmur, pantai asuhan makmur. Kenapa? Karena kamu memberi. Katakan amin. Itu dong. Saya challenge. Orang tua, mari didik anak mereka. Supaya mereka punya self business independence. Mulai ajar dari sekarang. Sehingga orang tua tidak hanya sekedar memberikan mereka ikan, tapi memberikan mereka kail dan umpan. Ini penting. 5 ini penting. Bisa ambil nanti di sebentar di sana catatan ini. Ini saya titipkan. Mari kita berlomba-lomba. Saya lupa usia saya. 62, tapi saya masih belajar. Saya masih sementara belajar. Saya sedang belajar apa saja. Dari yang lama saya bikin ya, singkat. Saya mau belajar apa saja. Untuk saya tingkatkan kapasitas saya. Supaya kalau saya meninggal, cacing menyasal makan daging saya. Karena sudah tidak ada apa yang saya tinggalkan lagi. Karena semuanya saya sudah habiskan untuk pengabdian kepada bangsa. Jangan masuk di kubur dengan belum tulis lagu yang bagus, belum menyelesaikan perkara di pengadilan karena engkau menjadi lawyer yang terkenal, belum menjadi profesor yang bisa menemukan ilmu-ilmu tertentu. Biarlah kalau saatnya kita kembali ke surga, benar-benar tanah berbahagia karena menerima seseorang yang sudah berhasil menyelesaikan rencana Allah di bumi. Terima kasih Anda sudah mendengar saya berdoa dan saya deklarasikan kemakmuran bagi tunas bangsa. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, saya ingin berdoa. Tuhan Yesus bersama dengan orang tua, para guru, anak-anak didik, dan semua yang terlibat di dalamnya termasuk para penatua, pemimpin-pemimpin gereja Victory Life Community. Saya mewakili semua sore hari ini berdoa menaikkan syukur. Pertama untuk pimpinan Tuhan menyelesaikan studi 2023-2024. Yang kedua, saya juga bersyukur buat kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada orang tua, guru, murid dan staf untuk bekerja dengan keras. Anak-anak bisa diantarkan untuk menyelesaikan kelas 12. Ketiga, kami juga naikkan syukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa memimpin sekolah tunas bangsa. Sehingga hari ini ketika kami melepaskan anak-anak ini, kami semua dengan penuh sukacita, pengharapan yang besar.
karena Tuhan ada untuk menolong kami. Keempat, saya juga berterima kasih karena orang-orang tua sudah setia bersama dengan Tunas Bangsa. Ada yang anak-anak mereka dari TK, ada yang anak-anak mereka dari SD, ada yang dari SMP, ada yang dari SMA. Namun kami semua sudah bersatu, berkomitmen untuk membawa anak-anak dalam institusi pendidikan Tunas Bangsa ini. Sehingga firman yang sudah kami berikan, doa-doa deklarasi yang sudah kami naikkan, deklarasi atas hidup mereka, kami percaya firman yang ditaburkan atas anak-anak tidak akan kembali dengan sia-sia. Doa-doa yang dinaikkan oleh guru-guru dan orang tua tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami naikkan syukur untuk itu ya Bapak. Dan yang terakhir kami berterima kasih Tuhan Yesus, karena jalan terbuka bagi kami. Jalan terbuka bagi anak-anak kami untuk mendapatkan yang the best. Bukan Ismail, tapi Ishak. Bukan good, better, tapi the best yang Tuhan sudah siapkan bagi keluarga besar Tunas Bangsa. Orang tua yang mengantarkan anak-anak mereka dan akan mengusirkan anak mereka, dan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.